berikan judul, sebenarnya ini minggu yang paling aneh buat saya. Orang biasa bingung ya mau khotbah apa. Saya bingung mau khotbah yang mana. Ada 3 tadinya yang saya sama ngomong sama istri, saya khotbah yang mana ini? Saya bilang gitu. Ada 3 yang sebenarnya mau saya khotbahin. Tapi kan nggak mungkin 3-3-nya saya khotbahin satu ibadah ya. Pusing semua orang. Jadi akhirnya saya telah berdoa, kita udah mau masuk ke Paskah. Jadi saya berikan judul, jadi saya mengambil inisiatif untuk share tentang poin ini. Judulnya adalah kita tidak perlu malu. Kita nggak perlu malu. Nah, kalau saya mau nanya sama kita semuanya, apakah fakta atau cerita tentang diri kita yang kita pede untuk kita ceritain ke orang lain? Ada nggak satu hal tentang diri kita nih yang kita pede nih untuk ceritain ke orang lain? Misalnya, kalau saya kan misalnya saya pede untuk cerita, wah saya udah nikah, 20 tahun menikah, punya 1 anak, pede untuk cerita hal tersebut. Ada nggak, Jonah, apa yang kamu pede untuk cerita? Saya punya YouTube makan. Ya, ini promosi lagi. Punya channel YouTube makan, oke. Ada lagi yang pede untuk ceritain? Pak Edo? Saya pede cerita saya punya beagle. Punya beagle. Hah? Saya pede punya beagle. Punya beagle. Siap. Ada lagi? Julius mungkin? Saya pede punya anak-anak yang ganteng. Itu nyombongin bapaknya kayaknya tuh ya. Itu maksudnya maunya nyombongin bapaknya tuh gimana itu? Anak-anaknya yang ganteng, maksudnya keturunan bapaknya gitu. Oke. Dan kenapa kita pede tentang menceritakan tentang fakta atau hal tersebut tentang diri kita? Kenapa? Hah? Bukan hal yang buruk. Benar kan? Bukan hal yang buruk. Ya makanya kita pede untuk menceritakan tentang hal-hal tersebut. Dan kita tahu juga kita nggak bohong. Kalau kita nggak itu bohong, kita bakal nggak pede untuk menceritainnya, benar nggak? Karena itu fakta dan kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita berbicara tentang apa yang Paulus katakan. Bagaimana dia pede banget tentang hal ini. Itu dari Roma 1 ayat 16. Dikatakan bahwa sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus mengatakan, aku nggak malu loh terhadap Injil. Dan dia mengungkapkan kenapa dia nggak malu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi di dalam ayat ini Paulus tuh pede banget sama Injil. Pede banget sama Injil. Kadang-kadang saya pengen banget kayak Paulus, pede banget dengan Injil. Kemarin kita makan malam sama Edo, ada Jose di sini, sama Tadin, sama Indah gitu ya. Kemudian kita ngobrol gimana kita bisa pede bagi tentang Trinitas. Bener gak sih? Kita ngomong tentang bagaimana kita bisa pede bagi tentang Trinitas, tapi ke anak-anak Gen Z atau ada orang-orang yang bagaimana kita membagikan Trinitas secara sederhana gitu. Nah, kita mikir tuh gimana caranya. Kita masih belum pede bagaimana caranya. Tapi Paulus ini pede banget tentang Injil. Makanya dia bilang gitu. Nah, pertanyaannya adalah ke kita, apa itu Injil? Gimana kita bisa pede bagi ini Injil kalau kita itu nggak tahu apa itu Injil sebenarnya. Jadi Injil itu sebenarnya begini. Nah, Injil itu dimulai dengan bahwa ini hidup kita nih. Kalau kita semua difoto di situ, nilai rapot kita semuanya nih, nilai rapot kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan sebenarnya F semuanya. Fail, bener nggak? Karena firman mengatakan bahwa kita semua berdosa. Artinya kita semua di dalam kehidupan kita gagal ngikutin Tuhan, kita fail. Nilai kehidupan kita adalah sebenarnya F semuanya. Tapi kemudian ada Yesus yang nilai kehidupannya adalah nggak pernah berdosa. Jadi A+ kehidupannya. Tidak berdosa sama sekali. Nah, karena kita ini nilai rapot kita ini F, makanya kita sebenarnya layak dihukum, bener nggak? Gitu. Nah, saya waktu SMA, saya nggak SMP lah, SMP. Waktu SMP, mungkin kalau sekarang udah nggak boleh kekerasan di sekolah. Tapi kalau saya zaman SMP dulu dipanggil tuh kalau misalnya geografi yang nilainya di bawah 6, silakan maju, pasti ada nama saya. Setiap subjek pasti ada nama saya. Itu di bawah 6, Yohanes Alexander maju ya sama teman-teman saya. Nah, sekolah saya dulu tuh sekolah zaman kayak Belanda lah. Jadi ada panggungnya depannya. Gitu kan, ada panggung, papan tulis, gurunya di atas gitu. Nah, jadi gurunya di atas ini kita semua jajarin ini, di depan, di bawah panggung. Terus dijambak satu-satu ininya. Yang di bawah 6. Lain kali jangan lagi di bawah 6.
Jadi saya kadang-kadang suka nyukur sampai pendek-pendek gitu kan gitu. Tapi selalu kena gitu loh. Karena nilai saya F, saya dihukum. Layak terima hukuman. Jadi kalau udah tahu nih, aduh jelek lagi, udah siap-siap aja lah kena hukuman. Nah kita ini semuanya di dalam kehidupan kita sebenarnya layak untuk terima hukuman. Layak untuk terima dihukum. Tapi Yesus itu sebenarnya yang paling benar. Yang paling layak untuk dibenarkan. Nah inilah Injil gini. Injil adalah ini. Dia yang tidak berdosa, Yesus yang tidak berdosa itu dibuat menjadi berdosa karena kita. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Injil itu apa? Injil itu adalah Yesus mengambil kehidupan yang harusnya punya kita. Kita yang harusnya berdosa diambil oleh Yesus dan dia yang menjadi berdosa. Kita yang harusnya dihukum diambil oleh Yesus dan dia yang menerima hukum. Itulah Injil. Kenapa itu kabar baik? Karena kita harusnya dihukum. Kabar baiknya, kabar buruknya adalah kita harusnya dihukum. Tapi kabar baiknya Tuhan memberikan, mengaruniakan Yesus kepada kita agar kita diselamatkan. Itulah Injil. Saudara. Nah, ini yang Paulus percaya banget, pede banget bahwa dia diselamatkan oleh Yesus. Dia tadinya tidak layak, tapi dia diselamatkan oleh Yesus. Dan Roma 1:16 ini, dan ini hasilnya itu. Ketika Yesus menukarkan dia yang tidak berdosa, sekarang tukar nilainya. Nilainya Yesus diberikan kepada kita, kita jadi A+, dan nilai kita diambil sama Yesus. Dia yang tidak berdosa, jadi berdosa. Kita yang berdosa, dibenarkan karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan hasil daripada kayu salib, kita yang tadinya layak terima hukuman, dibenarkan. Dan Yesus yang menukarkan hidupnya dengan F, menjadi F+ itu, dia yang dihukum di kayu salib. Itulah Injil. Oke? Kita bisa lihat bagaimana Yesus mengambil nilai kita yang jelek, sehingga kita menerima nilai yang baik. Dia menerima yang jelek. Kita yang tadinya harusnya menerima hukuman, jadi dia yang menerima hukuman. Dia yang tadinya dibenarkan, kita sekarang yang jadi dibenarkan. Jadi harus pede, saudara. Kalau kita disebut kita ini orang kudus, siapa di sini yang malu disebut orang kudus? Biasanya orang Kristen malu kan? Aduh, kayaknya gue kudus banget gitu. Kalian harusnya bangga. Karena kalian kudus bukan karena perbuatan kalian. Kalian kudus karena Yesus yang berbuat bagi kalian. Itu kenapa Paulus pede banget. Karena dia tahu dia itu dibenarkan oleh Kristus. Dia berani menyombongkan tentang Injil karena dia tahu bukan perbuatan dia, tapi perbuatan Kristus. Paulus sebelumnya adalah orang Farisi. Dia dulu pede dengan apa yang dia perbuat sebagai orang Farisi. Kebenaran-kebenaran yang dia lakukan, dia pede dengan itu. Tapi kemudian ketika dia kenal Kristus, dia tahu bahwa dia hanyalah sampah. Semua kebenaran yang dilakukan adalah seperti sampah. Makanya dia sekarang pede tentang Injil. Dikatakan bahwa sebab aku tidak malu terhadap Injil. Saudara, Paulus bilang sebab aku tidak malu terhadap Injil. Paulus gak menunggu perintah baru dia bagikan Injil. Dia bilang sebab aku. Dia gak bilang sebab aku disuruh sama Pak John. Aku disuruh Petrus baru aku bagikan Injil. Gak bilang begitu kan. Sebab aku. Dia bilang personal dari dia sendiri. Sebab aku. Jadi dia gak nunggu perintah untuk bisa membagikan Injil. Paulus gak nunggu bantuan. Sebab ada Edo baru aku membagikan Injil. Sebab ada Agatha, ada Yedija, ada yang rame-rame, semua yang di gereja aja baru aku membagikan Injil. Paulus gak nunggu. Dia bilang sebab aku tidak malu terhadap Injil. Kemudian Injil cukup untuk buat Paulus bergerak. Paulus gak nunggu. Tunggu, beli mikrofon dulu. Baru saya bagikan Injil. Tunggu, saya punya baju baru dulu. Dia gak nunggu apa-apa. Dia bilang Injil cukup untuk dia mulai bergerak. Amin. Kadang-kadang kita bilang, waduh Pak John tunggu deh ya. Saya selesai baca Alkitab dulu Pak John. Ntar dulu Pak John, saya beli apa dulu lah gitu. Beli Alkitab dulu Pak John. Injil cukup untuk kita bisa bersaksi tentang Injil.
Amin. Kemudian dibilang, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Injil itu personal bagi Paulus. Pribadi banget buat Paulus. Dia nggak percaya sama Injil karena banyak orang yang percaya sama Injil. Dia percaya sama Injil karena dia mengalami Injil secara pribadi. Itu yang terjadi pada Paulus. Bagi Paulus, Injil ini berharga, precious. Makanya dia nggak malu. Kita tadi nggak malu menceritakan fakta-fakta tentang kehidupan kita karena itu berharga buat kita. Benar nggak? Kita nggak malu untuk ceritakan itu. Saya percaya kalau misalnya gitu loh, ada daripada kita, ya kalau di FB lah dulu ya, kalau misalnya tiba-tiba pacaran gitu kan, langsung share, tiba-tiba hubungan berubah jadi in relationship. Benar kan? Nggak malu untuk di-share kan? Karena precious. Kemudian powerful. Paulus tahu kenapa dia nggak malu, karena dia tahu power daripada Injil. Kita akan lihat apa itu kuasa daripada Injil nanti setelah ini. Dan dikatakan sebab aku tidak malu terhadap Injil. Paulus yakin banget bahwa Injil itu kebenaran. Paulus tahu bahwa nggak ada hal lain yang lebih benar selain Injil. Makanya dia nggak malu sama Injil. Tadi kita bilang ya, kenapa kita pede ceritain itu? Karena itu kebenaran. Kenapa Edo pede bilang Beagle? Tadi karena itu benar dia punya. Nggak mungkin menceritakan sesuatu yang nggak ada. Karena dia pede. Dia yakin banget bahwa Injil itu adalah kebenaran. Yang kedua adalah Injil, Paulus nggak malu karena Injil bukan untuk disimpan, tapi untuk diberitakan. Paulus mengatakan, gue nggak malu. Dia nggak malu untuk ceritain ke semua orang. Itu yang Paulus katakan. Injil bukan untuk disimpan. Ya, kita menerima Yesus, kita menerima kabar baik Yesus mati buat kita. Puji Tuhan. Tapi itu bukan hanya untuk disimpan di kita doang. Tapi harus kita ceritain sama orang lain. Sama seperti kita in relationship sama orang. Kita ceritain, kita share ke orang lain. Sama juga dengan Injil. Injil nggak harus kita simpen, nggak harus kita sembunyiin, tapi Injil harusnya kita bagiin sama orang lain. Itulah Injil. Dan Injil jauh lebih penting daripada reputasi dan nyawa Paulus. Itulah kenapa Paulus nggak malu. Bayangin, dia nggak peduli loh kalau dia mati karena Injil. Dia sama sekali nggak peduli dengan reputasinya. Paulus ini tadinya orang yang punya posisi yang penting. Kalau saudara tahu di dalam Kisah Para Rasul tentang Stefanus waktu dia dilempari batu, Paulus tuh ada di situ. Dan orang minta izin sama dia, dan dia itu megangin bajunya orang-orang yang nimpukin batu itu. Paulus itu punya posisi yang penting sebelumnya. Tapi kemudian Paulus meninggalkan posisi itu. Dia nggak takut untuk akhirnya dia dicerca oleh orang-orang demi Injil. Itu yang saya bilang tadi, Injil itu sebegitu berharganya buat Paulus, sebegitu pribadinya buat Paulus, sampai dia nggak mementingkan nyawanya demi Injil. Paulus begitu percaya dengan Injil, sehingga dia tidak pernah malu membagikan kecintaannya terhadap Injil. Paulus nggak pernah malu dengan Injil, makanya dia nggak pernah malu untuk menceritakan kecintaannya terhadap Injil. Kita sering lihat ya orang-orang di Instagram yang nggak malu untuk sharing tentang hubungannya. Bener nggak? Pegangan dikit foto share. Itu kan, bagi kue dikit share foto. Ada kan orang-orang gitu? Ya udah ya, ada kan? Ada. Nah, jadi kenapa mereka nggak malu menceritakan itu? Karena itu kecintaannya terhadap orang tersebut. Agak lebay mungkin, tapi Paulus saking cintanya sama Injil, dia bagikan apapun kepada siapapun tentang Injil. Saking cintanya dia sama Injil. Saudara, pertanyaannya adalah, seberapa besar pengaruh Injil dalam hidup kita secara pribadi? The question is, gimana dengan hidup kita tentang Injil? Apakah Injil udah jadi satu hal yang pribadi buat kita? Atau hanya sekedar slogan yang kita dengar hari Minggu? Atau hanya sekedar kata-kata yang gereja katakan tentang kita, buat kita di gereja? Bagaimana Injil buat kita secara pribadi? Apakah berharga Injil buat kita? Apakah powerful Injil buat kita? Mengubah hidup kita nggak sih Injil ini sebenarnya?
Atau ini hanya sekedar pengetahuan yang kita tahu bagi hidup kita? Berapa hari yang lalu saya share dengan seorang anak muda gitu. Dan saya selalu share tentang Injil, saya bilang gitu. Tentang bagaimana Yesus mati buat kita itu bisa mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Beberapa bulan yang lalu saya ngobrol dengan seseorang yang punya beban dosa yang udah dia simpen lama dan dia nggak tahu gimana cara ngilanginnya. Dia melakukan kesalahan yang besar dan dia merasa beban ini harus dia pegang terus-terusan. Sampai saya bagikan Injil, bro, nggak harus lu yang pegang dosa ini, karena Yesus udah ambil beban dosa ini buat lo. Dan ketika dia tahu itu, dia bilang, Pak, selama ini gue pegang ini begitu berat. Malunya, rasa nyeselnya, tanggung jawabnya, gue pegang semuanya. Hari ini gue bersyukur Yesus ambil semua kesalahan gue di kayu salib. Sebegitu powerfulnya Injil buat kita, saudara. Dan makanya dikatakan karena itu Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil bukan cuma sekedar kata biasa, tapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Percaya nggak kita? Bagi Paulus, Injil itu dari Allah. Bagi Paulus, Injil itu dari Allah. Paulus nggak bilang Injil ini pengajaran orang. Paulus nggak bilang Injil ini adalah filsafat seseorang, hasil pemikiran seseorang. Paulus percaya persis bahwa Injil ini dari Tuhan. Dia nggak pernah ragu sedikit pun. Dan Paulus percaya bahwa di dalam Injil, Injil bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tapi di dalam Injil ada kuasa Tuhan. Kenapa di dalam Injil ada kuasa Tuhan? Karena dia melihat bagaimana kuasa Injil mengubah kehidupannya. Dia melihat bagaimana kuasa Injil mengubah kehidupan banyak orang. Injil bukan hanya sekedar satu kata biasa. Injil adalah kekuatan Allah, itu yang Paulus katakan. Dan dikatakan kenapa itu punya kuasa? Karena mampu menyelamatkan orang. Mampu menyelamatkan orang. Bukan hanya orang berdosa bisa dibenarkan karena Injil, tapi orang yang kehilangan pengharapan bisa dipunya pengharapan karena Injil. Kenapa Injil bisa menyelamatkan orang? Dan dikatakan bahwa saat Injil dibagikan, tidak akan ada yang sanggup menghentikan Injil. Kalau Injil kita bagikan, jangan takut, Injil itu akan ada yang menghentikan. Gak akan ada yang bisa menghentikan Injil karena itu adalah kekuatan Allah. Ada yang bisa menghentikan kekuatan Allah? Gak ada. Jadi saudara, jangan pusing tentang orang ini bakal terima apa enggak tentang Injil. Tapi bagiin aja tentang Injil. Benar kan? Jangan pusing, nih orang terima gak ya? Cerita aja tentang apa yang Tuhan lakukan. Jangan pusing tentang nih orang bakal ngerti gak ya? Bagikan aja. Itu bukan tanggung jawab kita, tapi Injil adalah kekuatan Allah. Kita nggak usah pusing tentang bagaimana orang meresponinya. Kita hanya perlu menaburnya kepada orang. Amin. Kita mungkin masih belepetan Pak, saya bagiin aja. Masih berantakan Pak, saya bagiin aja. Cerita tentang satu orang yang lagi mau bagikan Injil kepada seseorang. Dia lagi malam-malam, lagi nginep di rumah temennya, dia ngomong sama temennya, dia bagikan Injil. Terus temennya kayaknya kok nggak meresponi Injil gitu kan. Dia frustasi, dia bilang, udahlah gue pulang aja. Dia pulang besoknya, dia pikir gue gagal menginjili teman gue. Tapi dia nggak sadar. Di sebelah temennya ada adeknya yang tidur. Adeknya yang terima Injil. Jadi jangan pernah takut untuk bagikan aja Injil. Bagikan aja tentang Yesus. Cerita lagi tentang seorang di Filipina. Karena dia membagikan Injil bagi kaum Muslim. Dan dia pergerakannya ketahuan oleh kaum Muslim pada saat itu. Dan ada mata-mata yang datang untuk mendengarkan dia membagikan Injil kepada salah satu orang. Jadi ada mata-mata yang dikirim bersama-sama dengan orang ini, ikut bersama orang ini untuk membuktikan bahwa dia membagikan Injil pada orang Muslim. Kemudian dia bagikan Injil. Dia nggak tahu ini mata-mata. Dia bagikan aja Injil kepada orang ini yang di depannya dia. Terus yang mata-matanya di belakangnya. Habis dia bagikan Injil kepada orang ini, mata-matanya yang bertobat.
Aneh kan Tuhan? Jadi bagikan aja. Itulah kuasa daripada Injil. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan diambil kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Firman Tuhan yang kita bagikan, mungkin kita nggak ngerti. Kayaknya nggak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan yang tahu firman ini berguna untuk siapa. Amin. Tuhan yang tahu firman ini berguna untuk siapa. Jadi tabur aja gitu. Tabur aja, bersaksi aja, ceritain aja tentang Tuhan. Kita nggak pernah tahu siapa yang perlu akan kebenaran firman ini. Pertanyaannya adalah seberapa besar kita percaya bahwa Injil itu dari Tuhan. Percaya nggak kita bahwa Injil itu dari Tuhan? Percaya nggak kita? Atau kita masih bertanya, bener nggak sih ini? Orang sering nanya sama saya, Pak, kok di dalam kekristenan Yesus satu-satunya Tuhan, seolah-olah nggak ada Tuhan yang lain? Bilangnya begitu kan? Kok eksklusif banget Tuhannya orang Kristen? Bagi saya, karena saya percaya kepada Yesus, ya saya harus percaya Yesus satu-satunya Tuhan. Kalau saya nggak percaya Yesus satu-satunya Tuhan, berarti dia bukan Tuhan dong. Kalau saya hanya percaya Yesus 90%, berarti saya nggak percaya pada Yesus bahwa satu-satunya jalan. Berarti saya nggak percaya bahwa dia Tuhan. Terus ngapain saya ngikutin dia kalau saya nggak percaya 100% kepada Yesus? Seberapa percaya kita bahwa Injil itu dari Allah? Dan kemudian Roma 1 ayat 16. Dikatakan, setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, menyelamatkan semua orang Injil itu. Artinya misi daripada Paulus adalah membuat semua orang percaya kepada Injil. Misi Paulus adalah membuat semua orang percaya kepada Injil. Kemudian menyampaikannya kepada semua orang. Nah, masalahnya apakah kita punya waktu untuk Injil? Ini saya nggak tahu ada suaranya apa enggak. Tapi ini ada video begini. Ada ininya. Bro, kenapa bro? Ini biasa, demam. Pusing-pusing ya. Ini sore banget ya. Kamu mesti cepat-cepat KKR. Hati-hati bro, pakai thanks. Cepat sembuh ya. Iya, makasih. Berangkat? Yoi, komsel. Nih, lo habis nangis. Gue diputusin. Oke, sabar ya dia. Tapi gue harus pulang nih, udah telat. Yuk, teman-teman gue ya. Ke gereja. Tawa aja. Lu gimana? Bokap nyokap gue berantem. Gue gak tahu mesti ngapain. Gue kesepian banget. Gue cabut dulu ya. Selamat malam. Gimana bos? Itu kita semua, bener gak sih? Iya kan? Nanti minggu depan Pak John semua telat gara-gara menjangkau jiwa. Tapi kadang-kadang kita nggak ngelihat bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang butuh Injil. Dan kita sibuk hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan rohani dalam kehidupan kita. Amin. Ayo punya waktu untuk orang terhilang. Yuk. Permasalahannya dengan menerima atau menjangkau orang terhilang. Kalau dari cerita tentang anak yang hilang waktu dia kembali ke bapaknya ya, dia itu kan habis hilang lama ya. Kemudian kita tahu waktu dia hilang, kenapa dia hilang? Karena dia mulai makan makanan babi, benar kan? Jadi dia habis makan makanan babi, kemudian dipikir, di rumah bapak gua ada makanan yang lebih enak, kenapa gua makan makanan babi? Akhirnya dia pulang lah. Dia pikir pembantu gua aja makanannya lebih enak daripada makanan babi. Akhirnya dia pulang kan, benar kan?
Nah, dalam perjalanan pulang, kemudian bapaknya ngelihat dia, dan kemudian bapaknya nyamperin dia. Alkitab bilang ketika bapaknya melihat dia, bapaknya lari nyamperin dia. Orang selalu bilang bapaknya lari. Di dalam Yahudi nggak ada namanya bapak lari. Bapak itu nungguin anaknya datang, tapi bapak ini lari. Bagi saya itu nggak penting. Yang paling penting lebih lagi adalah bapaknya merangkul dia dan mencium dan memeluk dia. Bayangin ini orang yang habis makan makanan babi. Kemudian dia rangkul, dia peluk. Kalau saya misalnya ketemu dengan orang yang udah habis makan makanan babi, ketemu dengan kita, Dok. Kayak Dok, sebentar, cuci mulut dulu sebentar. Benar gak sih? Bapaknya gak bilang, nak mandi dulu, habis itu kita pelukan ya, gitu. Bapaknya langsung cium, langsung peluk, langsung rangkul anak yang bau babi ini. Benar kan? Berapa dari kita mau jangka orang? Aduh, masih bau lagi. Hah? Benar kan? Apakah kita siap terima orang hilang? Siap dengan tingkah laku mereka? Tingkah laku orang terhilang nggak sama dengan kita, guys. Benar nggak sih? Siap nggak kita menerima cara bicara mereka? Benar nggak? Saya jangkau anak-anak muda. Anjay, bingung saya. Bingung saya. Gimana, siap nggak kita dengan cara bicara mereka? Atau kita langsung, stop, di dalam nama Tuhan Yesus. Siap nggak kita terima? Siap nggak kita dengan cara berpakaian mereka? Siap nggak? Siap nggak kita menerima cerita-cerita mereka? Cerita mereka horor semua. Kita mungkin kayak, haleluya, puji Tuhan. Siap nggak dengerin cerita mereka? Siap nggak kita terima orang terhilang? Jujur guys, kita sebagai gereja berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ketika mereka datang, kita siap nggak? Dengan keanehan mereka, dengan tingkah laku mereka, dengan perbuatan mereka, dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka, siap nggak? Atau kita yang emosi dengan kedatangan mereka? Siap nggak kita terima orang terhilang? Paulus mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang. Ketika kita tidak memberitakan Injil kepada orang lain kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Orang lain kehilangan keselamatan untuk diselamatkan. Hidup mereka dicuri, hidup mereka dibunuh, dan hidup mereka dihancurkan oleh iblis. Pernah gak kita mikir? Ketika kita gagal peduli dengan orang terhilang, orang ini kehilangan kesempatan untuk menerima keselamatan. Dicuri kesempatannya untuk menerima Yesus. Dicuri kesempatannya untuk percaya kepada Yesus. Dan karena dicuri kesempatannya, makanya keselamatan yang harusnya diterima oleh dia, hidupnya binasa karena nggak pernah percaya pada Yesus. Pernah nggak kita berpikir tentang hal itu? Saya mungkin pernah cerita dengan beberapa kalian. Saya diundang sama teman saya. Dia cuma minta untuk ketemu dengan saya. Ini saya ngomong aja ya. Tadi malam kita ngumpul di tempat yang full asap, saudara. Betul kan? Mantap. Full asap. Tapi tempat saya ketemu dengan teman saya ini lebih full asap lagi. Saya ketemu dengan teman saya yang dengan full asap ini. Saya ketemu, saya duduk. Saya duduk dengan dia. Dan saya datang, saya hamperin dia. Dan dia bilang begini sama saya. John, gue kenal lo dari kuliah. Gue udah tanya pendeta lain. Gue udah tanya pemimpin agama lain. Gue udah tanya semua agama tentang pertanyaan ini. Lu satu-satunya harapan gue untuk menjawab pertanyaan gue dengan benar. Kalau lu gak bisa jawab, gue mau bunuh diri hari ini. Gimana kalau kalian dikasih kayak begitu? Kira-kira kalian mungkin gini, Pak John, boleh saya datang ke sini? Saya dihadapkan dengan hal seperti itu. Kalau saya nggak bagikan Injil, gimana? Akhirnya saya bagikan Injil. Dan sampai hari ini orang ini masih ada. Nggak bunuh diri.
Kenapa? Karena Injil. Belum datang ke gereja mungkin, tapi seenggaknya dia nggak menghabiskan kehidupannya. Amin. Kalau kita nggak share Injil, kita mencuri kesempatan orang lain untuk mendengar tentang Yesus. Pernah nggak kita berpikir itu? Tidak malu terhadap Injil. Seberapa percaya kita bahwa Injil punya kuasa untuk menyelamatkan hidup orang lain. Kalau kita nggak percaya Injil punya kuasa, kita nggak akan pernah bagikan kepada orang lain. Benar nggak? Benar nggak? Seberapa kita percaya bahwa Injil yang kita percaya ini punya kuasa untuk menyelamatkan orang lain. Itu yang harus kita jadikan pertanyaan. Nah, kalau kita nggak malu terhadap Injil, maka kita akan lakukan yang terbaik untuk menyebarkannya. Kita akan pergi kemanapun untuk membagikannya. Dan kita akan jangkau siapapun agar mereka percaya kepada Injil. Benar nggak? Kalau kita nggak malu dengan Injil, kita akan lakukan yang terbaik untuk menyebarkan. Saya ketemu dengan anak muda yang kerja di asuransi. Dia nggak malu untuk nawarin orang asuransi. Benar nggak? Kenapa? Karena dia tahu asuransi bisa nolong orang, hidup orang lain. Gitu kan? Dia nggak malu nawarin asuransi walaupun orang harus bayar asuransi. Kenapa kita malu bagikan Injil padahal orang nggak harus bayar? Tapi Yesus udah bayar. Amin. Ayo, kita di gereja aja berani untuk ceritakan tentang Yesus. Berani untuk pergi kemanapun untuk bagikan Injil. Semalam makanya saya diajak Edok ke Jakarta Timur. Saya sama anak saya pas lagi ke Jakarta Timur, kita tidak pernah ke sini. Anak saya bilang, kita sudah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, belum pernah, kata saya gitu. Walaupun jauh, tapi untung puji Tuhan tidak macet. Gitu. Tapi kita mau pergi kemana pun juga kalau punya kesempatan untuk cerita tentang Tuhan. Amin. Dan jangkau siapapun juga untuk Injil. Kemarin kita bercanda kan gitu ya, waktu kita ketemuan berempat. Kita bercanda tentang ada orang yang keluarganya semuanya dokter, orang baik, sepupunya Jonah. Jonah bilang apa? Jonah yang mulai ya Jonah ya. Ajak aja nih orang ini ke gereja. Kita bilang, jangan. Ini anak baik-baik. Kita cari yang jahat-jahat aja. Gereja macam apa ini? Gitu. Tapi mari kita jangkau siapapun. Bukan hanya yang baik. Tapi yang jahat juga kita jangkau. Yang paling jahat juga. Ayo kita jangkau. Amin.